Selamat malam dan selamat datang ketemu lagi sama Denny, narator Rumah Horor Indonesia. Malam hari ini saya akan membacakan cerita dari Adelia Putri, seorang penulis di Wattpad. Nanti linknya akan ada di bawah sehingga kalian bisa dukung dengan baca semua karyanya, kemudian vote atau komentar. Untuk cerita yang pertama ini berjudul Nenek yang Kesepian. Cerita horor tentang seorang wanita tua yang kesepian. Ia tidak pernah mempunyai teman untuk diajaknya bicara. Karena ia tidak tahan dengan kesepian, ia melakukan sesuatu yang sungguh mengerikan. Cerita ini diadaptasi dari cerita horor Jepang. Dan langsung saja kita masuk ke ceritanya ya. Polisi itu duduk di sofa dengan pena dan buku catatan di tangannya. Seorang wanita tua datang dengan secangkir teh dan meletakkannya di atas meja di depannya. Sebelum Anda membawa saya ke kantor polisi, mungkin saya harus beritahu Anda mengapa saya melakukannya, Pak Polisi, katanya. Alasannya adalah sebagian besar orang tua akan sangat kesepian. Anak-anak muda tidak pernah ingin menghabiskan waktunya dengan orang tua seperti saya. Saya tidak pernah mengharapkan sesuatu yang berlebihan. Saya hanya ingin seseorang yang bisa saya ajak berbicara dan mendengarkan cerita-cerita waktu saya muda dulu. Polisi itu menatapnya tanpa ekspresi. Nyonya Ordway adalah yang pertama, kata wanita tua itu sambil duduk di kursi di depan sang polisi setelah mempersilahkan polisi itu meminum secangkir teh yang telah ia buat. Polisi itu tidak menghiraukan perkataan nenek itu dan tetap bergeming. Saya sangat ingat kejadian itu seperti baru kemarin. Dia datang ke pintu saya dan menawarkan beberapa produk kecantikan pada saya. Saya mengundangnya untuk masuk ke dalam dan berkata kepadanya bahwa saya akan membuatkan secangkir teh. Saya pergi ke dapur dan mengambil sebuah kapak. Kemudian ketika dia lengah, saya berjalan pelan ke belakangnya dan memotong kepalanya. Wanita tua itu tersenyum sambil mencoba mengingatnya itu lagi. Yang berikutnya adalah Pak Pilchman. Dia adalah seorang tukang ledeng dan dia datang untuk memperbaiki pipa saya yang bocor. Sementara ia istirahat dari pekerjaannya, saya membuatkannya secangkir teh. Lalu saya mengambil kapak dan saya pun keluar dari balik sofa dan memotong kepalanya juga. Yang ketiga adalah seorang anak kecil penjual koran. Namanya adalah Jimmy Watkins. Saya menyuruhnya untuk masuk ke dalam, sementara saya mencari dompet untuk membayar korannya. Dia tidak ingin minum teh, jadi saya memberikannya sepiring kue. Sementara ia sedang sibuk memakan kue, saya mulai mengayunkan kapak dan memotong kepalanya juga. Saya menyimpan semua kepala itu di dalam lemari kamar saya dan menempatkan kepala-kepala itu di atas jubah bekas, sehingga kepala-kepala itu terlihat seperti mempunyai tubuh dan terlihat masih hidup. Sang nenek menyesap sedikit tehnya dan melanjutkan pembicaraan. Saya berbicara dengan mereka siang dan malam. Itu membantu saya untuk terbebas dari kesepian. Satu-satunya masalah adalah apa yang harus saya lakukan dengan tubuh-tubuhnya. Saya tidak bisa menyimpan mereka semua. Itu akan membuat saya kerepotan. Jadi saya mempunyai ide yang bagus. Menurutmu apa yang saya lakukan, Pak Polisi? Itu sederhana. Saya mengawetkan salah satu tubuhnya dan saya gunakan untuk memasang semua kepala di atasnya. Jadi ketika saya bosan berbicara dengan salah satu dari mereka, saya akan melepas kepala itu dan mengembalikan ke dalam lemari, meletakkan kepala lain pada tubuh itu. Bukankah itu ide yang bagus? Polisi itu tidak menjawab.
"Yah, aku sedikit bosan dengan pembicaraan ini, Pak," kata wanita tua itu sambil mendesah. Dia berdiri, melepas kepala polisi dan meletakkannya kembali di mana ia menyimpan kepala tersebut. Kemudian dia mengambil sebuah kepala lagi dan meletakkannya di atas tubuh itu. "Oh, selamat siang Nyonya Ordway," katanya. "Saya sangat senang melihat Anda lagi. Bagaimana kabarmu?" Oke, itu akhir dari cerita yang pertama ya. Untuk cerita yang kedua ini berjudul Aku Bukan Martin. Cerita horor ini menceritakan tentang seorang anak bernama Sean yang menghabiskan waktunya di rumah sakit dan bertemu dengan anak misterius bernama Martin. Ia terus berontak karena suatu hal. Cerita ini diambil di sebuah website horor terkenal. Bacalah dan pecahkanlah maksud dari cerita ini. Dan mungkin kau akan berpikir dua kali untuk berkenalan dengan orang asing di rumah sakit. Oke, kita masuk ke ceritanya ya. Saat itu adalah akhir bulan Oktober, dan seorang anak muda bernama Sean berada di rumah sakit. Dia seharusnya memilih sebuah kostum Halloween dan menikmati waktunya dengan bermain bersama teman-temannya. Tapi sebaliknya, ia terjebak di rumah sakit, menunggu amandelnya diangkat. Orang tuanya berbicara kepada resepsionis dan perawat dan membawa mereka menyusuri lorong ke ruang di mana Sean akan dirawat. Dinding rumah sakit itu bercat hijau limau, dihiasi dengan pita orange dan hitam, tengkorak putih dan kertas berbentuk kepala labu. Ya, hiasan yang wajar dipasang saat menjelang hari Halloween. Ketika mereka sampai di kamar rumah sakit, mereka mendengar keributan besar. Ada seorang anak berbaring di salah satu tempat tidur dan dia berteriak, "Saya bukan Martin. Saya bukan Martin." Dua perawat lain mencoba untuk menenangkannya. Salah satunya menyiapkan jarum suntik besar dan yang lainnya memegang lengannya untuk memberinya suntikan. Mereka menarik tirai di sekitar tempat tidurnya. Dia menjerit beberapa lama dan akhirnya berhenti. Dan ketika perawat membuka tirai lagi, anak itu terbaring tak sadarkan diri di tempat tidurnya. Sean penasaran dan bertanya perawat, apa yang salah dengan anak itu. "Kaki kirinya akan diamputasi besok pagi," kata perawat itu. Anak laki-laki itu sangat miskin dan begitu gugup, dan ia sedang mencoba untuk meyakinkan kita bahwa dia bukanlah dirinya sendiri. Dia pikir jika dia mengatakan bahwa dia bukanlah Martin, maka ia tidak perlu menjalani operasi. "Apakah Anda yakin bahwa Anda akan mengamputasi orang yang tepat?" tanya Sean. "Tentu saja," jawab perawat. "Martin adalah namanya. Itu ada pada catatan pengobatannya." Orang tua Sean meninggalkannya sendiri dan ia duduk di tepi tempat tidurnya dan membaca buku. Perawat lain datang dengan troli untuk membawakan makan malam, tapi ia hanya bisa makan malam beberapa suap. Makanan rumah sakit sangat tidak enak. Dia berbaring di tempat tidur untuk sementara waktu, menatap langit-langit. Dia sangat bosan. Beberapa saat kemudian, ia melihat bahwa Martin telah bangun. "Hei Martin," katanya. "Namaku Sean. Aku teman sekamar barumu." "Aku bukan Martin," anak itu mengerang sambil mengusap kepalanya. Sean mencoba untuk mengawali percakapan dengannya, tapi anak itu tampak kesal dan tidak mau bicara. Dia hanya duduk di sana, diam dan merenung. Pada pukul 10, para perawat datang dan mengatakan kepada Sean dan anak laki-laki itu bahwa sudah waktunya untuk pergi tidur. Dia mengatakan selamat malam kepada mereka dan mematikan lampu. Tepat sebelum lampu padam, Sean melihat anak lain menatapnya dengan pandangan aneh di wajahnya. Dia segera tertidur, tapi tidurnya dihantui mimpi yang aneh. Ketika Sean terbangun keesokan harinya, ada dua dokter berdiri di samping tempat tidurnya. "Mari kita pergi Martin," kata salah satu dari mereka. "Sudah waktunya untuk operasimu." Sean bingung. "Apa? Tapi aku bukan Martin," jawabnya. "Para perawat sudah memperingatkanku tentangmu,"
jawab dokter lainnya. Mereka memperingatkan kami bahwa kau akan mengatakan seperti itu. Kau membuat kesalahan besar, San bersikeras. Aku bilang, aku bukan Martin. Salah satu dokter mengulurkan tangan dan memeriksa grafik medis di ujung tempat tidurnya. Tentu saja itu namamu, jawabnya. Di sini tertulis demikian. Itu tidak benar, Sean berteriak. Seseorang pasti telah menukarkannya. Ia mulai berontak, tapi dokter mencegahnya. Ketika mereka menempatkan dia di kursi roda dan membawanya pergi, Sean masih berteriak, "Aku bukan Martin! Aku bukan Martin!" Hal terakhir yang dia lihat ketika mereka mendorongnya keluar pintu adalah senyum yang mengerikan dari anak misterius itu. Yang lebih mengejutkan lagi adalah ketika ia melihat wajah anak tersebut. Wajah anak tersebut mirip sekali dengan dirinya. Oke, itulah akhir dari cerita yang kedua, cerita kita pada malam hari ini. Menurut kalian apa yang sebenarnya terjadi di rumah sakit itu? Kalau kalian punya teori-teori tertentu, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Oke, segitu aja cerita horor untuk malam hari ini. Semoga kalian terhibur. Sampai ketemu di cerita berikutnya. Selamat malam, selamat beristirahat.